Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan puasa ini menjadi modal kita untuk senantiasa bersyukur kepada seluruh nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini, di Ramadan yang berbahagia ini, saya akan membawakan materi mengenai cara bersyukur yang baik di dalam Islam. Bersyukur adalah salah satu cara beribadah yang terbaik bagi seorang muslim. Karena banyak di antara kita yang tidak mensyukuri dengan apa yang sudah Allah berikan. Padahal Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Bahkan di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar," kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Bagaimana cara bersyukur yang baik? Ayat ini menerangkan secara jelas bahwasanya ketika seseorang sudah diberikan nikmat oleh Allah dengan begitu banyak, maka hendaklah dia bersyukur. Kata Allah, "Fashalli lirabbika wanhar." Caranya adalah dengan sholat dan senantiasa berkurban. Nah, sholat adalah salah satu cara seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah. Karena dengan sholat, banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah. Salah satunya adalah kita dipilihkan atau dimintakan oleh Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Nah, ini adalah salah satu cara bersyukur kepada Allah yang baik. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena bersyukur adalah salah satu cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mengingatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah, barang siapa yang mau bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan nikmatnya. Tapi ketika seorang hamba tidak mau bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah sudah menyediakan padanya azab yang sangat pedih. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa untuk bersyukur dengan segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Bersyukur itu harus dilakukan ketika kita dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, kata Allah Subhanahu wa taala, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Nah, ayat tadi menerangkan kepada kita bahwa sifat dari seorang manusia adalah ketika diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan rezeki, diberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki yang Allah berikan, maka orang tersebut akan berkata, Allah sudah memuliakan kami. Tapi ketika Allah menyempitkan, menyulitkan keadaan mereka, maka mereka akan berkata, Allah sudah menghinakan saya. Dan inilah yang terjadi pada kaum muslimin saat ini. Ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah yang banyak, mereka lupa tata cara bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberikan nikmat yang begitu banyak, diberikan harta yang banyak, diberikan rezeki yang banyak, kita lupa untuk bersyukur. Apa yang seharusnya kita lakukan dengan cara bersyukur ketika kita diberikan harta yang banyak? Yaitu dengan cara bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan ketika kita diberikan nilai yang baik? Bagaimana kita cara bersyukurnya? Yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah dan dengan cara menerapkan atau mengamalkan ilmu yang kita miliki tadi. Itulah dari sekian banyak cara-cara bersyukur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita senantiasa menjaga kesyukuran kita ini kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Mungkin kalian sudah paham cerita mengenai Qarun, yaitu salah seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan dari kemiskinannya. Tapi ketika dia kaya, ketika dipintai oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan zakatnya sebagai hak Allah, maka Qarun menolak dan Qarun tidak mau memberikan hak Allah kepada orang lain. Itulah yang terjadi ketika Qarun tidak mau bersyukur, maka Allah azab Qarun dengan membalikan semua hartanya. Dan kejadian ini bukan hanya terjadi sekarang saja,
Mungkin saja ketika kita tidak mau bersyukur, Allah pun akan menimpahkan azab yang pedih. Karena di dalam Al-Quran, janji Allah tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, bahwasanya ketika kita bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya, dan ketika kita kufur maka Allah akan berikan azab yang pedih. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal semacam ini. Karena ketika seseorang mau bersyukur kepada Allah, berarti dia sudah mensyukuri dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sedikit banyak, enak ataupun tidak, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah memberikan hari ini kepada kita nikmat, diberikan sesuatu yang besar, maka kita syukuri. Ketika Allah memberikan kita nikmat yang sedikit hari ini, maka kita juga harus syukuri. Ketika kita diberikan rezeki yang banyak, kita bersyukur kepada Allah. Tapi ingat juga, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang sedikit, kita pun harus bersyukur kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kalian makan di rumah, atau ketika kalian diberikan jajan oleh orang tua, tidak sesuai apa yang kalian inginkan, maka bersyukurlah. Karena disitulah letak kenikmatan dan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin yang mau bersyukur. Ingat, syukur itu akan membuat kita menjadi mujur. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang Pak Ud sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat buat kalian, dan kalian akan terus bersyukur dengan puasa yang kalian lakukan hari ini. Dan ingat, bersyukur juga ketika kalian buka puasa. Ingat, saudara-saudara kalian banyak yang tidak makan. Kalau hari ini kalian makan enak di rumah dengan buka puasa, maka syukuri. Ataupun kalau kalian hari ini hanya berbuka dengan air putih, syukuri juga. Karena banyak saudara-saudara kita di sana yang tidak bisa berbuka. Bahkan mereka minum air putih pun susah. Oleh karena itu syukuri, mudah-mudahan dengan apa yang kamu makan, dengan apa yang kamu minum, dengan apa yang kamu sajikan hari ini, dengan cara ikhlas dan bersyukur kepada Allah, akan memberikan manfaat dan memberikan bekal dunia dan akhirat agar kamu masuk ke dalam surganya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.